Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita sudah ada di minggu keempat di bulan Februari ini. Dan mari kita kembali melanjutkan belajar kita dari firman Tuhan berkenaan dengan kasih. Kalau minggu lalu kita telah belajar bahwa kasih yang sejati itu mengampuni, sekarang kita mau melangkah lebih jauh lagi untuk menutup seri ini, bahwa kasih itu tidak dapat dipisahkan dari kebenaran. Amin. Kita akan belajar kasih dalam kebenaran dan sebaliknya kebenaran di dalam kasih. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengasihi tanpa kebenaran dan kita tidak bisa menyatakan kebenaran tanpa kasih. Mari kita mau bertumbuh di dalam kasih, kasih yang sejati, kasih yang bersumber dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita, dalam persekutuan kita. Kasih itu menuntun kita untuk saling mengampuni, dan pagi ini kita hidup di dalam kasih dan kebenaran Allah. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya baca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Saya ulangi ayat ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kasih dan kebenaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat ada dua ekstrim ya. Ekstrim yang pertama adalah ada orang yang sangat menekankan kebenaran, tetapi kehilangan kasih, saudara. Tidak ada kelemah lembutan. Benar dia berpendirian, teguh pada kebenaran, tetapi dia menyatakan kebenaran tidak dengan kasih, tidak dengan kelemah lembutan. Tetapi ada ekstrim yang lain. Ada orang yang sangat menekankan kasih, tetapi mengorbankan kebenaran. Ini dua ekstrim yang sering kali kita lihat. Yang satu teguh, berpendirian, keras terhadap kebenaran, tetapi kehilangan kasih, kehilangan kelemah lembutan. Yang satu menekankan kasih, yang penting kasih, tetapi mengorbankan prinsip.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dua hal ini membawa akibat yang tidak baik ya. Karena kebenaran tanpa kasih itu menyebabkan seseorang menjadi kasar, menjadi keras, melukai orang lain, menjatuhkan kehidupan orang lain, mempermalukan orang lain. Ya, saudara, kalau ada anak kita tahu benar anak kita salah tapi kita keras, gitu aja nggak ngerti, dasar bodoh. Itu namanya kebenaran tanpa kasih. Gini loh kerjanya, bukan seperti itu. Nah ini kebenaran tanpa kasih saudara. Dan sebaliknya saudara, kasih yang tidak dijalankan tanpa kebenaran itu menyesatkan. Itu tidak menuntun orang kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dua hal ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Sebab Alkitab mengajar kepada kita bahwa Allah tidak pernah memisahkan antara kasih dan kebenaran. Dan itu tercermin dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah mari pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa pertumbuhan rohani itu hanya terjadi kalau kita semua orang percaya ini hidup dalam kebenaran yang dinyatakan di dalam kasih. Jadi kita tidak terjebak pada satu ekstrim dan ekstrim yang lain. Kita tidak berpegang kepada kebenaran tetapi kehilangan kasih. Atau kita tidak mengasihi tetapi kehilangan kebenaran, mengorbankan kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran yang dinyatakan di dalam kasih. Baru di situ kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah prinsip kedewasaan gereja. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, ya, kebenaran yang dinyatakan di dalam kasih. Paulus mengatakan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Mau bertumbuh di dalam iman, amin. Mau bertumbuh menjadi dewasa rohani, amin. Mari kita berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan melalui bagian ini. Yang pertama Bapak Ibu, sebelum kita melihat bagaimana kita teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Yang pertama adalah bahwa Kristus itu membangun gereja supaya gereja itu menjadi dewasa Bapak Ibu. Allah menginginkan supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ayat 11 sampai 13 tadi menyatakan itu ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Menarik sekali, sebelum Paulus berbicara tentang kebenaran di dalam kasih, dia menjelaskan satu hal yang sangat penting Bapak Ibu, yaitu siapa yang membangun gereja dan apa tujuan dia membangun gereja. Paulus mengatakan bahwa dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, ya, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Yang dimaksud dengan dialah atau ialah itu menunjuk kepada Kristus. Jadi Kristus yang memberikan para pelayan itu. Kristus yang memberikan pelayanan kepada gereja. Artinya apa Bapak Ibu? Gereja itu bukan milik manusia. Amin. Gereja itu milik Tuhan. Gereja itu milik Kristus. Kita tidak bisa mengatakan ini gerejaku. Atau saya tidak bisa mengatakan ini gereja saya. Oh ini gerejanya pendeta itu. Gerejanya pendeta yang lain. Enggak. Gereja itu adalah milik Kristus. Karena Kristuslah yang memberikan kepada gereja
pelayan-pelayan. Jadi perhatikan, gereja bukan milik manusia. Dan gereja tidak dibangun menurut cara kita. Gereja itu dibangun menurut caranya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekarang ini ada banyak organisasi gereja yang memasarkan gereja dengan teknik-teknik pemasaran yang sifatnya duniawi, menjadikan gereja begitu menarik, menjadi gereja yang berpusat kepada hiburan, sehingga gereja itu laku keras, dihadiri oleh banyak orang. Kemarin di kaum pria Pak sampai menyinggung sekarang gereja itu bersaing untuk menarik banyak pelanggan masuk ke dalam gereja. Tetapi sekali lagi gereja bukan milik manusia dan gereja tidak dibangun atas cara kita manusia. Tidak dibangun oleh strategi kita. Kita tidak memasarkan gereja dengan pikiran manusiawi kita, tidak. Sebab gereja itu adalah karya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Amin Bapak Ibu. Inilah gereja. Nah kadang kita ini berpikir ya bahwa wah gereja ini akan bertumbuh kalau programnya bagus kan begitu ya. Kalau sistemnya bagus, kalau organisasinya kuat begitu ya, kalau fasilitasnya modern, kalau liturginya modern seperti itu. Saya pikir semuanya itu perlu Bapak Ibu ya. Tadi saya waktu pertama masuk kok lampunya bleret ya, apa ini gaya baru saya pikir begitu ya. Ternyata wattnya turun ya, tegangannya turun jadi agak redup tadi. Apakah perlu liturgi yang seperti itu, cara yang seperti itu, lampunya diremang-remangkan, temboknya dibuat hitam semuanya supaya lebih menarik, lampunya semakin diperbagus dan lain sebagainya. Ya kita butuh yang namanya organisasi yang kuat, fasilitas yang baik, tetapi saya mau mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memiliki gereja, amin. Tuhanlah yang membangun gereja. Gereja adalah karya Kristus. Makanya gereja harus dibangun sesuai dengan kehendak Kristus. Bukan atas kehendak kita. Perhatikan Bapak Ibu, Kristus itu memberi pelayan-pelayan untuk apa? Untuk memperlengkapi semua anggota jemaat. Ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi orang-orang yang memiliki jabatan itu bukan jabatan prestisius, ini adalah jabatan pelayanan, saudara. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Di sini kita juga bisa melihat bahwa pemimpin itu tidak dipanggil untuk melakukan semua pekerjaan pelayanan sendirian, tidak. Tetapi Allah mau semua anggota gereja melayani. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau semua kita melayani. Saudara dan saya melayani. Pemimpin itu dipanggil untuk memperlengkapi jemaat, bukan untuk mengerjakan semuanya. Makanya Petrus mengatakan aku tidak puas kalau aku terlalu sibuk sehingga aku mengabaikan doa dan firman. Karena memang pemimpin tidak ditentukan untuk mengerjakan semua sendiri, tetapi memperlengkapi jemaat untuk dapat melayani. Jadi Bapak Ibu, gereja yang sehat itu tidak bergantung pada satu orang yang mengerjakan semuanya, tidak. Gereja yang sehat adalah gereja di mana setiap anggota jemaat itu bertumbuh dan melayani. Ini kebenaran firman Allah. Kalau di gereja hanya satu orang saja yang aktif atau beberapa orang saja yang aktif, yang lainnya pasif. Seringkali hanya disebut sebagai penggembira saja, asal datang, menikmati ibadah, lalu pulang dan tidak terlibat melayani. Maka itu bukan gereja yang sehat, saudara. Seperti kalau tubuh saya ini, kalau yang aktif hanya tangan saya nggak sehat kan begitu. Kalau yang aktif hanya mata saya, ya saya nggak sehat. Semuanya harus aktif.
Semuanya harus bekerja. Mari, ini kehendak Allah. Amin Bapak Ibu. Supaya kita semua diperlengkapi untuk dapat melayani. Dan tujuan akhir dari itu semua adalah kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani. Sampai kita semua, kata Rasul Paulus, mencapai kesatuan iman. Jadi menjadi gereja itu dibangun, saling melayani bersama-sama supaya kita dewasa, mencapai kesatuan iman. Kemudian pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan, sampai kita semua. Kedewasaan rohani bukan milik pendeta. Kedewasaan rohani bukan milik para pengerja atau pengurus gereja. Kedewasaan rohani bukan untuk orang yang sudah lama bergereja, bukan. Semua kita dipanggil untuk bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Semua kita dipanggil untuk melayani Bapak Ibu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan dewasa rohani itu? Dewasa rohani itu seperti ini, maaf ya, bukan sekedar rajin beribadah, bukan. Dewasa rohani itu bukan sekedar hafal ayat-ayat firman Tuhan, bukan Bapak Ibu. Dewasa rohani itu bukan sekedar aktif pelayanan, bukan itu. Sekalipun semuanya itu perlu, semuanya itu penting. Saya perlu rajin beribadah, saya perlu menghafal kitab suci, saya perlu ngerti Alkitab, saya harus aktif melayani. Tetapi bukan itu kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah kalau iman kita bertumbuh kokoh di dalam Tuhan. Amin. Ada banyak orang aktif ke gereja, melayani, tetapi imannya rapuh, saudara. Ada masalah sedikit, goyah. Kan begitu. Anak muda sekarang kalau ke gereja aktif, tapi udah belajar dugem kan begitu. Pergaulannya enggak sehat. Nah, dewasa rohani artinya kita itu bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Banyak orang udah bertahun-tahun ikut gereja, bertahun-tahun pelayanan, tapi nggak kenal Yesus itu siapa. Yesus dianggap sebagai nabi biasa, manusia biasa. Bahkan dia bukan Allah, tidak sederajat dengan Allah. Itu yang terjadi dewasa ini. Orang bingung, nggak kenal siapa Tuhannya. Dewasa artinya bahwa kita mengalami kedewasaan penuh. Dan yang lebih luar biasa dikatakan, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu maksudnya dewasa, saudara. Artinya standar kedewasaan rohani kita bukan ditentukan oleh manusia atau saya ingin dewasa seperti si A, seperti si B. Bukan ditentukan oleh budaya dunia ini. Bukan ditentukan oleh tren yang sekarang sedang berkembang. Tetapi standar kita dewasa adalah Yesus. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau nyanyi itu seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus. Itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Amin. Jadi pertanyaan yang penting adalah apakah dalam pengiringan saya kepada Tuhan, apakah dalam kesetiaan saya beribadah, apakah dalam kerajinan saya melayani, apakah dalam aktivitas saya membaca Alkitab, saya ini semakin serupa Yesus enggak ya? Atau seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat, yang ketika melihat orang jatuh dia menyingkir, melewati dari seberang jalan. Atau kita seperti orang Samaria yang baik hati. Yang seperti Yesus.
Apakah sikap saya, apakah perkataan saya, apakah keputusan saya semakin mencerminkan Yesus? Bapak Ibu, inilah arah gereja yang sehat. Kalau tujuan gereja hanya sekedar ramai, hanya sekedar meriah. Kalau tujuan bergereja cari yang asik, saudara, kita bisa sibuk, tetapi kita nggak pernah bertumbuh di dalam iman. Kita nggak pernah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita nggak pernah jadi seperti Yesus. Makanya ada orang yang sering kali ngomong, kenapa ya anak saya rajin ke gereja, aktif sekali, tapi kok nggak hormat ya sama orang tua. Kok kata-katanya tetap kasar ya, kok malesnya nggak ketulungan ya. Karena nggak bertumbuh Bapak Ibu. Nggak bertumbuh. Bahkan pernah saya sampaikan dulu beberapa waktu yang lalu, ada pendeta di Jawa Timur ini yang KDRT. Pendeta, pengkhotbah saudara. Tapi KDRT, videonya mulai tersebar hari-hari ini. Istrinya sudah mulai menyebarkan video-video waktu dia dianiaya. Kalau tujuan bergereja hanya sekedar aktif saja saudara, sibuk dengan kegiatan, kita akan kelelahan tetapi tidak pernah jadi dewasa. Tetapi kalau tujuan kita adalah dewasa di dalam Kristus, maka pengajaran firman akan diarahkan untuk pertumbuhan iman. Amin Bapak Ibu. Bukan sekedar khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, bukan sekedar kata-kata motivasi yang dibalut dengan ayat-ayat Alkitab kan seperti itu. Atau yang dibumbui dengan cerita-cerita lucu atau humor-humor yang membuat orang bisa ceria di dalam gereja, bukan. Tetapi firman Allah yang hidup, yang menuntun kepada Yesus, yang menuntun kepada pertobatan, yang menuntun kepada kehidupan yang kekal. Kalau tujuannya adalah kedewasaan rohani, maka pelayanan kita itu akan membentuk karakter kita. Semakin melayani, semakin kita menjadi seperti Yesus. Amin. Ini kalau fokusnya pertumbuhan rohani, bukan sekedar rame, meriah, ceria, menyenangkan seperti itu. Dan kalau tujuan kita adalah kedewasaan rohani di dalam Kristus, maka relasi kita satu dengan yang lain akan membuat kita semakin dekat dengan Yesus. Karena barang siapa mengaku mengasihi Allah, dia tidak mungkin membenci sesamanya. Amin. Orang yang mengaku ada di dalam persekutuan dengan Allah, dia akan mengasihi sesamanya. Inilah dasar yang Paulus sampaikan sebelum dia berbicara tentang kebenaran di dalam kasih. Karena tanpa tujuan kedewasaan saudara, kita tidak akan mengerti apa artinya kebenaran di dalam kasih. Mengapa kebenaran dan kasih itu harus berjalan bersama-sama. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hal yang terpenting bagi kita bukankah apakah gereja ini aktif, gereja ini programnya hebat, atau gereja ini fasilitasnya luar biasa. Tetapi hal yang penting adalah apakah gereja ini sedang menuju ke arah Kristus. Amin. Apakah kita menjadi dewasa ke arah Kristus. Jangan sampai kita hanya aktif, kita sibuk, tetapi kita tetap saja tidak ada bedanya dengan dunia ini. Kita menyatakan kebenaran dengan cara-cara yang keras. Atau kita menyatakan kasih tanpa prinsip, permisif kan begitu. Merendahkan kebenaran, tidak menjunjung tinggi kekudusan. Bapak Ibu, Kristus membangun gereja bukan hanya supaya gereja itu hidup, tetapi supaya gereja itu bertumbuh dewasa dan semakin dewasa dan mencapai kesempurnaannya. Menjadi serupa dengan Yesus. Dan dari sini Paulus berbicara bahwa tanpa kedewasaan kita ini akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam angin pengajaran. Amin.
Ini bagian yang kedua Bapak Ibu. Jadi tanpa kedewasaan, kita ini mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran palsu, oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ayat 14 perhatikan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Paulus memakai gambaran yang sangat sederhana, tetapi sangat kuat, anak-anak Bapak Ibu. Mengapa anak-anak? Karena anak-anak itu mudah dipengaruhi. Namanya anak-anak Bapak Ibu ya. Anak-anak itu seringkali mudah percaya kan seperti itu. Anak-anak itu mudah tertarik pada hal-hal baru. Tidak mikir benar, tidak mikir salah. Yang baru itu menarik bagi mereka. Curiosity-nya sangat tinggi. Anak-anak seringkali itu mudah berubah pikiran. Hari ini suka ini, besok suka itu. Hari ini yakin, besok ragu. Itu anak-anak. Ya, saya yakin Paulus tidak sedang merendahkan jemaat di Efesus, enggak. Tetapi Paulus sedang menggambarkan kondisi rohani yang belum dewasa. Kondisi rohani yang belum matang Bapak Ibu. Orang Kristen yang belum dewasa itu mudah terpengaruh ajaran-ajaran baru. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat YouTube ya, sekarang ini doa dalam bahasa Arab itu sudah pakai gerakan yang aneh-aneh. Pop, 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 gitu. Orang koprol-koprol, salto-salto begitu ya. Sekarang ada orang yang sengaja cari bayangan, ada orang berdiri cari bayangannya gini. Kalau kena bayangannya rebah gitu saudara. Lagi rame itu pekerjaan Roh Kudus katanya seperti itu. Wah lagi rame, lagi gandrung orang seperti itu. Kemudian mudah terbawa emosi, perasaan. Ibadah seringkali hanya sekedar perasaan. Oh, aku merasa damai di sini, aku merasa sejahtera di sini. Saudara, perasaan kita bukan ukuran. Ukuran kita adalah pengetahuan, kebenaran akan firman Allah. Amin. Ukuran kita adalah mengenal Kristus, dewasa seperti Kristus. Bukan perasaan, oleh nyaman itu berarti benar gitu. Enggak saudara, ukurannya adalah firman. Mudah goyah ketika ada masalah. Mudah berubah keyakinan ketika ada pergumulan, ketika ada tekanan. Anak-anak itu imannya belum berakar kuat. Kemudian Paulus menggambarkan dengan diombang-ambingkan seperti kapal tanpa jangkar seperti itu ya. Artinya orang yang mudah diseret ke sana, diseret kemari. Ya kita bisa membayangkan sebuah kapal kecil di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah badai, tanpa jangkar, tidak tertambat dengan baik. Pasti dia akan terseret ke sana, terseret ke sini. Hanyut mengikuti arah angin, hanyut mengikuti gelombang. Dan begitulah orang-orang yang tidak dewasa rohani Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini mungkin hari ini mendengar khotbah yang begitu menyenangkan, dia bersemangat kan begitu ya. Tetapi besok loyo kan begitu. Mendengar sesuatu yang lain mulai bimbang, mulai ragu. Itu mudah diombang-ambingkan. Apalagi zaman sekarang saudara, aduh orang bisa buat konten hebat, luar biasa. Tapi kita mesti berpikir, menilai berdasarkan firman Tuhan. Mudah diombang-ambingkan ya. Dengar sini ikut sini, dengar sana ikut sana. Berubah pandangan seperti itu. Tanpa kedewasaan, tanpa kebenaran yang kokoh, iman ini akan menjadi rapuh. Belum lagi ada bahaya ajaran-ajaran yang sifatnya licik saudara ya. Permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya mau mengingatkan, iblis tidak tinggal diam, dia ingin menyesatkan orang-orang percaya. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang dapat ditelannya. Dia memakai pengajar-pengajar palsu, ya, yang licik saudara, yang menyesatkan dengan cara-cara yang halus.
Bayangkan permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Ini bahaya sekali kalau kita tidak dewasa secara rohani. Saudara, kadang kita mendengar satu pengajaran kayaknya rohani banget gitu ya. Sepertinya masuk akal begitu ya. Kemudian menggunakan ayat-ayat Alkitab dibungkus dengan bahasa yang sangat manis. Tetapi arahnya tidak menuju kepada Kristus. Tidak memberitakan Injil Yesus Kristus yang diberitakan ayo kamu bisa, ayo kamu mampu, kamu bisa berhasil. Tapi tidak membawa kita mendekat kepada Yesus. Bapak Ibu melihat bahaya-bahaya yang seperti itu. Kita tahu bahwa kedewasaan rohani itu bukan sekedar pilihan yang bisa kita tambahkan dalam hidup kita. Kedewasaan rohani itu mutlak sebagai perlindungan kita dari bahaya yang mengancam. Amin. Kita perlu jadi dewasa supaya enggak mudah diombang-ambingkan, supaya tidak mudah tersesat oleh pengajaran palsu yang licik itu. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi. Sangat banyak informasi. Tetapi tidak semua informasi yang kita dengar itu mengajarkan ajaran yang sehat. Makanya kita perlu dewasa supaya kita lebih percaya kepada firman, lebih mengenal Kristus, lebih menyerupai Yesus. Sekarang ini orang lebih percaya pada yang viral ya daripada kebenaran. Lebih mengikuti arus dunia daripada Kristus. Kita tidak tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Kita tidak tekun di dalam pembacaan kitab suci. Dalam Injil yang sehat itu sangat berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa kedewasaan rohani, kita ada dalam bahaya besar. Mari kita menyadari betapa pentingnya kedewasaan rohani itu. Amin. Nah, yang berikutnya, Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita bertumbuh menjadi dewasa. Yaitu kebenaran yang dihidupi di dalam kasih. Ini adalah jalan keluar supaya kita menjadi dewasa rohani. Teguh di dalam Tuhan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran itu. Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Inilah inti pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Apa inti pertumbuhan rohani? Yang pertama adalah kebenaran itu harus dihidupi. Kalau kita tidak menghidupi kebenaran, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, Paulus mengatakan, teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Secara harfiah itu artinya menghidupi kebenaran itu. Saudara, artinya kita tidak hanya berkata benar atau tidak hanya berpikir benar, tetapi kita hidup sesuai dengan kebenaran yang kita percaya, kita hidup sesuai dengan kebenaran yang kita katakan. Ini yang namanya menghidupi kebenaran. Bukankah ada banyak orang yang bisa berbicara tentang firman, tetapi hidupnya tidak mencerminkan firman Allah? Bukankah banyak orang yang pengetahuan firman-Nya banyak sekali, tetapi tidak mempunyai kasih? Seperti imam dan orang Lewi di kisah orang Samaria yang baik hati itu. Bukankah ada banyak orang yang suka mengoreksi orang lain, tetapi dirinya sendiri belum berubah? Kata Tuhan Yesus, jangan engkau melihat balok, ya. Padahal ada selumbar, jangan melihat selumbar yang ada dalam kehidupan saudaramu, sementara ada balok di matamu sendiri aja, engkau tidak tahu, kata Tuhan Yesus seperti itu.
Bapak Ibu, Paulus berkata dengan jelas, pertumbuhan rohani akan terjadi kalau kita menghidupi kebenaran, kalau kita menjalani kebenaran, kalau kita hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus, kalau kita menjadikan firman sebagai standar hidup kita. Makanya kita tidak hanya butuh sekedar khotbah ya, tapi kita butuh firman Allah yang hidup, yang menjadi standar bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, kebenaran bukan sekedar teori, tetapi kebenaran harus menjadi cara hidup kita sehari-hari. Itu yang akan menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Namun demikian, kebenaran itu harus di dalam kasih. Amin Bapak Ibu. Harus di dalam kasih. Sekali lagi kata Paulus, teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, disinilah yang seringkali kita gagal Bapak Ibu ya. Sebagian orang berani menyampaikan kebenaran, tetapi dengan cara-cara kasar, cara-cara yang melukai orang lain, cara-cara yang menyakiti hati orang lain, sehingga tidak jarang orang-orang yang gagal seperti itu menghancurkan kehidupan orang lain. Tetapi ada juga orang yang ingin menjaga hubungan, tetapi takut menyampaikan kebenaran. Kalau aku mau jujur, takut hubungan aku tidak baik sama dia. Kan begitu saudara. Ada orang takut menyatakan kebenaran karena takut hubungannya menjadi tidak lancar seperti biasanya. Lihat, Paulus tidak berkata kebenaran dan kasih, tetapi kebenaran di dalam kasih. Kebenaran di dalam kasih. Ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Artinya kasih itu menjadi suasana ya dari kebenaran itu. Kasih menjadi motivasi dari kebenaran itu. Dan kasih adalah tujuan dari kebenaran. Kalau kita berpegang pada kebenaran, kalau kita mau menyatakan kebenaran, maka suasananya harus kasih, motivasinya harus kasih, dan tujuannya harus kasih. Ini tidak dapat dipisahkan. Kalau kita melakukan itu Bapak Ibu, kita akan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Coba bayangkan kalau kita negur orang tanpa kasih. Kita bisa mempermalukan, kita bisa melukai, kita bisa menghancurkan. Ya, kadang keluar kata-kata kasar, bahaya. Tetapi kalau kita mengasihi tanpa kebenaran, orang lain akan tersesat juga. Mari Bapak Ibu, kita berpegang teguh ya pada kebenaran di dalam kasih. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih keduanya harus bersama-sama? Karena inilah yang mencerminkan Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Di dalam diri Yesus Kristus, kita melihat kebenaran di dalam kasih. Nanti sore akan saya sampaikan melalui kisah Yesus dan seorang yang kedapatan berzina itu. Di dalam Yesus kita melihat kebenaran di dalam kasih. Yesus itu adalah kebenaran. Dia selalu berkata benar. Dia tidak pernah kompromi terhadap dosa, tetapi Yesus juga penuh belas kasihan. Amin. Amin. Ini mencerminkan Yesus. Yesus adalah kebenaran, tetapi dia tidak menghakimi orang secara dingin, secara keras, secara menghancurkan. Ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang berzina itu, Yesus tidak mau mengikuti cara orang-orang Farisi, ahli Taurat itu. Yang motivasinya salah, ingin menjebak Yesus. Dia sengaja diam dan menulis di tanah. Sampai karena dia memaksa dengan begitu luar biasa, memaksa Yesus,
maka dia berkata, siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melempar perempuan itu. Dan tidak ada satupun yang melempar. Semuanya pergi, mulai dari yang tua sampai anak-anak. Dia Tuhan Yesus, dia tidak kompromi terhadap dosa. Hai perempuan, di manakah mereka semua? Tidakkah mereka menghukum kamu? Aku pun tidak menghukum kamu. Tetapi pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Wow, luar biasa. Sakeus tidak dihakimi. Kamu pemungut cukai, kamu pendukung penjajah, kamu merampas hak orang, enggak. Yesus kebenaran, tetapi dia menyatakan kasih yang luar biasa. Hai Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu dengan kebenaran dan kasih itu. Sakeus bertobat. Dan dia memperbaiki kesalahannya. Tuhan, kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Aku akan memberikan separuh hartaku untuk orang-orang yang berkekurangan. Lihat saudara. Banyak kisah. Petrus 3 kali mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus, kesalahan yang sangat besar. Tetapi Yesus yang penuh dengan kebenaran itu, yang adalah kebenaran itu, dia juga adalah kasih. Dia tidak mempermalukan Petrus, dia menjumpai Petrus dalam momen tertentu dan dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Dan Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini loh pentingnya kenapa kebenaran dan kasih harus berjalan bersama-sama. Yesus itu menyampaikan kebenaran untuk memulihkan, bukan menghancurkan hidup orang. Seringkali kita ini pengajar hebat tetapi orang pulang karena merasa hancur sebab kebenaran disampaikan dengan keras. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih. Tidak memulihkan tetapi mempermalukan. Kalau ada istilah dosen killer, kira-kira ada pendeta killer enggak saudara ya? Pendeta killer. Kalau khotbah caranya keras, kasar. Maaf ini hanya contoh ya. Ada jemaat, hei kamu yang tidur. Wow, saudara. Kamu tidak menghormati Tuhan, ke gereja tidur. Gak benar hidupmu. Wah itu contoh saudara. Haleluya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bukan pendeta killer. Dan salib Yesus adalah bukti terbesar. Amin Bapak Ibu. Amin. Di salib ketemu antara kebenaran dan kasih itu. Di salib kebenaran ditegakkan. Kasih dinyatakan. Di mana Yesus memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Inilah pentingnya kebenaran dan kasih berjalan bersama-sama. Dan buahnya kalau kita hidup di dalam kebenaran dan di dalam kasih itu saudara, kita akan bertumbuh menuju Kristus. Kita bertumbuh ke arah Dia sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, arahnya adalah pertumbuhan ke arah Kristus. Bukan kita cari popularitas, ya, bukan cari kenyamanan, tetapi menjadi seperti Yesus. Semakin dewasa kita, semakin kita sabar, semakin kita rendah hati, semakin kita teguh di dalam iman, semakin kita setia di dalam melayani Tuhan. Amin. Ini pertumbuhan yang sejati. Jadi orang yang bertumbuh bukan sekedar aktif, bukan sekedar bertambah pengetahuan, tetapi menjadi serupa dengan Yesus. Wow, ini luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau bertanya dengan jujur terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita ini berpegang kepada kebenaran di dalam kasih? Atau kita memang berani berpegang teguh pada kebenaran tetapi kita kasar, kita enggak punya kelemah lembutan, kita enggak menyampaikannya dengan kasih.
Apakah kita hidup sesuai dengan firman yang kita percayai? Itu pertumbuhan yang sejati. Ya dalam keluarga Bapak Ibu ya, kalau orang tua keras terhadap kebenaran tetapi tanpa kasih membuat anak-anak takut saudara ya. Takut sama papa, takut sama mama. Tetapi anak yang terlalu dimanja, kasih tanpa kebenaran, anak menjadi tidak terdidik. Anak menjadi liar. Nah ini bagaimana kita menjaga keseimbangan itu. Dalam pelayanan, teguran tanpa kasih membuat orang jauh atau menjauh saudara. Tetapi kasih tanpa kebenaran, pelayanan kita akan lemah saudara. Tidak menuntun orang kepada Yesus. Tidak menuntun orang kepada keselamatan. Ini perjuangan kita bersama-sama. Mari, kedewasaan rohani bukan soal seberapa lama kita bergereja, seberapa banyak kita mengerti firman Tuhan. Tetapi kedewasaan rohani terlihat saat kita hidup atau berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Dan ketika itu kita jalani dalam keseharian kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, kita berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Hidup kita bertumbuh dan orang lain ditolong untuk bertumbuh bersama-sama dengan kita. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada gambaran tentang gereja atau tubuh Kristus yang bertumbuh di dalam kasih. Perhatikan ayat yang ke-16. Ini harus kita pahami Bapak Ibu ya. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ini loh saudara gambaran tentang tubuh Kristus yang bertumbuh di dalam kasih. Lihat, seperti tubuh kita yang namanya anggota tubuh itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Tangan tidak bisa berkata, aku tidak butuh kaki. Mata tidak bisa berkata, aku lebih baik daripada telinga. Semuanya terhubung. Perhatikan, begitu juga dengan gereja. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Kita menjadi satu oleh karena pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Lihat, ya. Tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Kita terhubung karena kita saling melayani. Amin Bapak Ibu. Mulai dari saling mendoakan, saling menyapa, saling peduli, saling memberkati. Di situ kita terhubung. Nah kalau saudara enggak mendoakan saya, bagaimana terhubung dengan saya? Kalau saya enggak mendoakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya terhubung? Tidak nyapa juga enggak. Peduli juga enggak mungkin Bapak Ibu. Dan perhatikan, Kristus adalah sumbernya. Karena dikatakan daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Artinya bahwa semua pertumbuhan itu berasal dari Kristus. Amin Bapak Ibu. Apa artinya? Tanpa Kristus kita enggak akan bertumbuh, kita enggak akan diikat satu dengan yang lain. Kita boleh punya banyak kegiatan, kita boleh punya program yang hebat, tetapi kalau kita tidak melekat pada Kristus, itu enggak ada pertumbuhan yang sejati. Kuncinya adalah Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Amin. Kalau gereja ini hidup bukan karena sistemnya. Ada orang yang bilang eklesia kuno. Enggak menarik. Tapi memang kita bertumbuh hanya oleh karena Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus adalah pusatnya Bapak Ibu ya. Ya, jangan berharap kepada sesuatu yang lain selain Yesus.
Wah, kita akan rame kalau kita buat seperti ini. Ya nanti pujiannya seperti ini, nanti choirnya seperti ini. Pak Doni khotbahnya 5 menit aja pasti rame gereja. Apalagi kalau pulang ada kedai kopi di depan, free, kan begitu. Wih, rame saudara. Tapi itu bukan pertumbuhan yang sejati. Amin Bapak Ibu. Pertumbuhan yang sejati kalau kita melekat pada Kristus. Saya bukan anti perkembangan, bukan. Tetapi jangan sampai perkembangan menjauhkan kita dari Yesus. Amin. Akhirnya kita berharap gereja bertumbuh bukan dari Yesus, tapi dari program, dari acara, dari kegiatan, dari fasilitas. Gereja mula-mula bertumbuh tanpa program, tanpa acara yang hebat, tanpa fasilitas, gedung pun mereka enggak punya. Tapi tiap-tiap hari mereka ditambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Amin. Yesuslah yang memberi hidup, Yesuslah yang memberi arah, Yesuslah yang memberi para pelayan, Yesuslah yang memberi pertumbuhan. Dan setiap kita harus berfungsi. Ya. Setiap kita harus berfungsi. Rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan kita semua Bapak Ibu. Jangan ada yang merasa kecil, jangan ada yang merasa enggak penting. Semua kita penting, bagian tubuh itu penting. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau gendang telinga saya terganggu, saya enggak bisa dengar Bapak Ibu. Kan enggak ada yang pernah mikir gendang telinga ya. Gigi satu saja, waduh, kalau nggak berfungsi, apalagi sakit saudara ya. Kalau nggak punya gigi bagaimana ya? Susah. Di dalam Kristus semua kita dibutuhkan, amin. Semua kita penting. Bahkan yang dianggap yang paling lemah, yang paling nggak bisa buat apa-apa, yang hanya bisa berdoa, doa itu sangat penting. Tapi yang penting kita berfungsi Bapak Ibu ya. Ketika semua kita melakukan bagian kita, kita mau melayani sesuai dengan talenta kita, karunia kita, akan terjadi pertumbuhan yang sejati. Dan yang lebih indah, tubuh itu membangun dirinya di dalam kasih. Sementara kita melayani, sementara kita membangun orang lain, kita juga membangun diri kita di dalam kasih. Ya indah sekali ya, Paulus menutup lagi dengan kata kasih, ya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Siapa itu? Tiap-tiap anggota, masing-masing pribadi kita menerima pertumbuhan di dalam kasih. Bapak Ibu, tidak dikatakan kita bertumbuh karena kekuatan kita bertumbuh karena hikmat kita bertumbuh karena kemampuan kita. Tidak, tetapi kita bertumbuh, kita membangun diri kita di dalam kasih. Artinya kasih itu menjadi dasar bagi segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Tanpa kasih kita akan ya menjadi pengkritik kan begitu ya. Tanpa kasih pelayanan jadi tempat persaingan kan begitu ya. Mungkin tim A sama tim B saingan mana yang lebih baik pemain musiknya. Tapi sekarang kok bersatu semua ya. Gabung karena pemainnya udah mulai, wah itu yang keren dia. Itu kasih. Gak apa-apa ya dicontohin terus ya. Kan begitu. Dengan kasih Bapak Ibu, gereja menjadi keluarga. Amin. Amin. Kita keluarga Allah. Dengan kasih, gereja menjadi tempat untuk kita dipulihkan. Dan dengan kasih, gereja menjadi tempat pertumbuhan. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita belajar satu hal yang sangat penting. Kristus membangun gereja supaya kita menjadi dewasa. Dan kedewasaan hanya akan terjadi kalau kita hidup dalam kebenaran di dalam kasih. Mari, ya, tanpa kebenaran kita akan tersesat.
tetapi tanpa kasih juga kita akan terpecah belah. Tetapi ketika kita berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita akan bertumbuh ya ke arah Kristus dan kita akan sama-sama membangun diri kita di dalam kasih. Mari sama-sama kita